Desa Sudaji, sebuah desa yang terletak di utara Pulau Bali, tepatnya di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Sudaji tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil buah-buahan, namun juga dikenal karena keunikan adat dan tradisinya. Salah satu bentuk tradisi unik yang masih diwarisi masyarakat Sudaji adalah pelaksanaan Ngusabe Bukaka yang rutin diselenggarakan setiap tahun sekali. Ngusabe Bukaka merupakan bagian dari prosesi piodalan yang digelar di pura desa setempat pada Purnama Sasih Karo. Masyarakat desa Sudaji meyakini bahwa upacara Ngusabe Bukaka ini merupakan perwujudan rasa syukur umat atas limpahan hasil panen yang diperoleh. Ngusabe Bukaka ini dilaksanakan oleh warga Subak Dukuh Gede yang bermukim di wilayah desa Sudaji. Sejarah adanya Ngusabe Bukaka di desa Sudaji tidak diketahui secara pasti oleh warga setempat. Kepercayaan tradisi ini tidak berani dilanggar oleh warga Pengempon Pura Subak. Konon, tradisi ini pernah tidak dilaksanakan. Kemudian warga desa mengalami gagal panen. Padi yang tumbuh di sawah mereka puyung alias kosong. Semenjak itu, Krama Subak Dukuh Gede dan masyarakat Sudaji kembali menggelar tradisi ini. Om Swastiastu. Niki gelaran niki pemargine upacara niki ring bedugule niki bedugul nggih. Desa Sudaji Banjar Dukuh. Nah, yang kalau niki masalah niki pekakak pesabun niki tiang minabang tiang niki nggih. Niki nek saking dumun sampun beruntutin adat tiang desa tiang Sudaji. Wonten puja wali ring desa Sudaji niki memargi sampun niki. Pemarginipun tendados ten niki diharuskan memargi kan dan sabun niki pekakak niki. Wonten niki kaitannya Subak Dukuh Gede. Wonten bedugule ring pura Mas Majapahit niki tendados lepas kan desa adat Sudaji niki. Karena kenten niki sarang-sarang mungkin margi niki untuk sane ngomong upacarane niki Krama Subak Dukuh Gede mantan niki ka wonten pejuali desa nggih. Niki manut sane ampun memargi. Niki mangkin niki rayanan mangkin kan lebaran niki asane nggih. Lebar. Pan niki dina lebar desa Sudaji niki ring Pura Pusah Balai Agung. Nah niki keruntutan untuk pemargi Ngusabe Bukaka Subak Dukuh Gede dan niki setiap tahun niki pemargine niki enten niki. Urusan kenten jam 3 niki nggih. Niki memargi sampun niki pelinggih niki tumpeng niki ke Balai Agung ke Balai Pegat. Nah niki diperiksa disaksikan untuk kramo pengelisir tiang ulun tiang sarasami. Nah kanen nrimo dike nggih. Dadosna usan kenten wau mriki ke bedugul ke Pura Mas Majapahit enten niki. Nah diki sane puput sane katur niki enten. Pemargine niki enten. Ngusabe atau usabe berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ritual selamatan desa dan mempunyai pengertian upacara di tempat suci berkaitan dengan semua masalah pertanian, baik pada lahan kering maupun lahan basah. Sementara Bukaka berasal dari kata lembu dan gagak, lembu yang melambangkan Siwa, sementara gagak melambangkan Wisnu. Pengertian Bukaka dalam tradisi ini adalah babi yang dibelah bagian dada hingga perutnya, kemudian dipanggang sampai matang. Hanya pada bagian dadanya saja. Sedangkan bagian punggung dengan sengaja masih dibiarkan sedikit mentah. Ngusabe Bukaka di desa Sudaji dipusatkan di 2 lokasi, yakni di Pura Subak Dukuh Gede dan di Pura Balai Agung desa Sudaji. Ritual upacara diawali dari Pura Subak. Kalangan warga desa Sudaji berperan sesuai tugasnya masing-masing. Seluruh warga desa Sudaji, utamanya para pengempon Pura Subak, mempersiapkan berbagai sarana upekara
yang akan dibawa menuju Pura Bali Agung. Iring-iringan tumpeng yang dikenal dengan istilah pelinggih pun dilakukan. Setelah semua sarana upakara sudah dipersiapkan, tradisi dilanjutkan dengan berjalan kaki dari Pura Subak hingga Pura Bali Agung desa setempat, diiringi gamelan. Dalam waktu yang bersamaan, babi yang akan digunakan sebagai bukaka juga dijemput oleh warga untuk kemudian dibawa bersama tumpeng atau pelinggih menuju Pura Bali Agung. Ada pemandangan yang unik dalam ritual penjemputan babi ini. Seperti halnya waton, tumpeng atau pelinggih yang dihias, babi yang akan digunakan sebagai bukaka dibalut dengan kain berwarna putih, kemudian kepala babi dihiasi dengan bunga dan dupa. Babi ini kemudian digiring menuju Pura Bali Agung bersama dengan tumpeng atau pelinggih yang diusung oleh para ibu. Khusus untuk waton, tumpeng yang dihias diusung oleh laki-laki. Menurut warga desa Sudaji, tradisi tahunan ini memang selalu digelar. Selain karena merupakan bagian dari keyakinan umat terhadap adanya kekuatan metafisik di luar nalar manusia, juga sebagai ungkapan rasa terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Yang saya terima, yang saya dengar dan saya lihat sendiri ya mengenai pelaksanaan bukaka ini, sebenarnya ini adalah sebagai rasa ucapan syukur kalau menurut kami kepada Ide Sang Widi utamanya, kemudian untuk Betari Sri, karena bukaka ini erat kaitannya dengan Kramu Subak dan tentunya maknanya pastinya sudah kita tahu dengan Kramu Subak pasti dengan berharap dengan melimpahnya hasil bumi, kesejahteraan masyarakat, dan dengan sejahtera pasti akan mendapatkan ketentraman hati maupun ketentraman hidup, kan seperti itulah. Berapa puluh tahun yang lalu konon ada cerita, pernah diceritakan juga oleh tetua kami, pernah tidak dilaksanakan, namun dengan tidak dilaksanakannya musabe bukaka ini ternyata berdampak yang sangat buruk kepada desa utamanya, terutama dalam pertanian dan perkebunan. Hasil kebun kami gagal pada saat itu, maka dengan banyak hama dan segala macam, ada air tetapi juga tetap tanaman tidak tumbuh, kemudian ataupun padi tumbuh dengan bagus, kelihatan bagus tapi tidak ada isinya. Nah, maka dari itu disepakatilah dan ditetapkanlah bahwa bukaka ini tetap dilaksanakan, karena itu adalah sumber dari penghidupan kita harus mengucapkan terima kasih. Setelah perjalanan yang cukup menegangkan, tibalah rombongan yang membawa pelinggih dan babi di pelataran Pura Bali Agung. Suasana magis pun semakin terasa. Beberapa pemuka agama atau pemangku mengalami kerauhan. Menyambut pelinggih dan babi bakal bukaka, pemangku-pemangku tersebut menari-nari mengikuti alunan gamelan. Semua mata terpusat pada ritual yang berlangsung di areal upacara. Babi diperiksa dan diupacarai. Prosesi dilanjutkan dengan meletakkan pelinggih berupa tumpeng di bali pegat untuk diperiksa secara niskala. Di tengah acara, pemandangan berbeda pun terlihat. Beberapa orang yang sudah mulai kerauhan menandakan bahwa ritual ini benar-benar sudah dimulai. Setelah pelinggih berupa tumpeng diletakkan di bali pegat, para tetua adat serta pemuka agama juga naik ke bali pegat memulai prosesi pemeriksaan secara niskala. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar dalam hal penempatan pelinggih. Bebaton atau waton
yakni tumpeng yang dibalut kain putih ditempatkan paling depan, lalu diikuti oleh pelinggih atau tumpeng lainnya. Begitupun babi yang akan digunakan sebagai bukaka juga melalui proses pemeriksaan secara niskala. Setelah proses pemeriksaan secara niskala berakhir, pelinggih-pelinggih tersebut dibawa kembali menuju Pura Subak. Sedangkan babi bakal bukaka tetap berada di Pura Bali Agung. Niki kan mungkin malam niki niki kira-kira jam 7 niki memargi sampun niki pekakak niki saking Bali Agung, dari Bali Agung niki roh meriki ke Bedugulan niki usan genten mecandagan niki sampun anu nas napi asana tirte napi luire song-song niki margi wow niki katur upacara niki genten ya unik kan niki. Nah niki pemargi pekakak niki, niki kan ke kocap niki kan kayak uniknya niki nggak, kocap sani nyongsong pekakak niki, kocap ide bataro niki, para taksuna niki masuk ke roroh anu melancaran kenten niki dari cerita pengisir tiang kenten, niki kan apa niki nggak, niki kan sampun setiap tahun niki memargi upacara niki tenadostan niki, kenten, urusan kenten niki wenten cino ciciri. Enten niki dari tiang sebut sane wau niki babaton niki racun niki pebat niki kenter kocap niki ya niki menek niki 40 hasilnya becik kenter niki ya niki sampai 35 kilo hasil panen niki ten becik kenter niki cino niki anu niki. Sang surya pun mulai terbenam. Pertanda ritual Musabe Bukaka akan dimulai. Para lelaki di desa Sudaji berduyun-duyun menuju Pura Bali Agung untuk prosesi penyembelihan babi. Babi disembelih dan diambil bagian daging serta tulangnya dengan meninggalkan bagian kepala dan kaki-kaki seperti bayang-bayang. Pemotongan dan pemanggangan bayang-bayang babi dilakukan di areal Pura Bali Agung yang merupakan kawasan suci. Prosesi serupa juga dilaksanakan di Pura Subak dengan ukuran babi yang lebih kecil. Bukaka yang di Pura Subak disebut dengan Bukaka Alit. Sementara bukaka yang ada di Pura Bali Agung disebut dengan Bukaka Ageng. Dalam proses pemanggangan babi ini ada aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar, yang juga menjadi keunikan tersendiri dalam tradisi ini, yakni bagian kepala babi tidak boleh terkena bara api. Secara perlahan babi yang sudah dipanggang ditempatkan pada sebuah sanan yang terbuat dari beberapa batang bambu hijau, dibuat dengan konstruksi menyilang. Bukaka pun akhirnya diikat tepat pada bagian tengah dan terakhir diberi hiasan bunga dan dupa. Masih banyak keunikan yang dapat diamati dari pelaksanaan Musabe Bukaka di Desa Sudaji. Antara pelinggih dan bukaka itu mungkin ada hubungannya, ada daging, ada beras, tentunya ada dagingnya kan gitu ya. Mungkin bukaka itu boleh disimbolkan kepada sebuah babi, seekor babi yang dipersembahkan, itu adalah sumber tenaga kita mungkin. Dan kemudian pelinggih itu ya seperti yang mungkin nanti kita bisa lihat bahwa itu adalah berupa gunungan tumpeng yang cukup besar gitu ya. Dan itulah perbedaannya antara bukaka, jadi disatukan kan. Bukaka ya, soal bukaka dulu sebenarnya kan hanya ada di Subak Dukuh ini saja. Kemudian pernah seperti yang telah kita cerita, yang kita terima, bahwa suatu saat pernah kejadian di luar nalar kita mungkin ya, bahwa
membuat bukaka itu pada saat membawa babinya ini dari Pura Subak, Pura Majapahit di sini ke Pura Desa, itu hanya satu babi, tetapi ada babi lain yang menyertai tiba-tiba gitu, datang dengan sendirinya ikut sampai ke Pura Desa. Nah, sejak itulah dibuatlah ada bukaka alit dan bukaka agung. Jadi dua yang dibuat. Kalau tumpengan itu yang disebut pelinggih ya. Disebut pelinggih itu juga seperti gunung kan, itu sumber sumber kemakmuran gunung itu ya. Kemudian ada namanya yang disebut, salah satunya yang ada mungkin ada kain putihnya, kemudian ada bunga merah di ujungnya, itu adalah waton, watu, ukuran ada standar yang harus diikuti oleh pelinggih-pelinggih yang lainnya gitu. Seperti dikatakan kalau itu yang pertama itu ditimbang beratnya mencapai 40 kilo, yang ada ininya waton itu, yang lainnya harus 40 kilo. Nah, kalau kurang dari yang lainnya kurang dari 40 kilo, mereka akan dikenakan sanksi. Mungkin diganti dengan yang ada yang bawa sokasi itu. Disitulah pelengkapnya nanti. Itu juga menyimbolkan sebagai tanda bahwa kalau dulu beratnya lebih dari kurang dari 30 atau kurang dari 35 kilo, itu kan mencirikan bahwa hasil panen kita akan berkurang. Tapi kalau lebih dari 40 dan ke atas itu kan panen kita akan bagus. Gitu. Acara puncak Ngusaba Bukaka pun tiba. Suasana malam menambah sakral dan magis pelaksanaan tradisi ini. Suara kulkul dari Pura Balai Agung menjadi pertanda agar seluruh warga dan pemuda yang bertugas mengusung bukaka mempersiapkan diri. Di pelataran Pura Balai Agung, pemuda Desa Sudaji sudah berkumpul lengkap dengan pakaian adat mereka. Sebelum mulai mengusung bukaka, para pemuda ini terlebih dahulu melaksanakan persembahyangan, lalu memasangkan dupa di kepala mereka. Upacara serupa juga digelar di Pura Subak Dukuh Gede, tetapi pemuda yang berada di Pura Subak menggunakan udeng berwarna merah dengan satu poleng. Sementara pemuda yang ada di Pura Balai Agung menggunakan udeng putih dan saput poleng. Suara kulkul yang bertalu-talu seolah membangkitkan semangat para pemuda. Akhirnya, tepat pukul 19.30 WITA, bukaka pun dibawa menuju Jabapura masing-masing. Sebelum menuju Jatuspate, bukaka terlebih dahulu di Pasupati di Jabapura, sembari menunggu Kelihan Subak membawa tirta atau air suci. Setelah berbagai persiapan usai dilakukan, salah satu tetua adat Sudaji menyalakan api yang terbuat dari seikat danyuh atau daun kelapa kering. Sorak-sorai penonton menambah riuh suasana. Danyuh yang telah dilalap api dipukul ke arah bukaka, dan para pengusung bukaka berlari seolah ada kekuatan lain yang mendorong mereka. Terselenggaranya tradisi Ngusaba Bukaka ini tidak terlepas dari terjalinnya hubungan yang baik antara perjuru desa adat dengan pengempon Pura Subak Dukuh Gede. Sinergitas yang baik dari kedua lembaga desa ini memberikan kelancaran serta ketenangan sebelum dan saat tradisi berlangsung. Jadi dalam rangka pelaksanaan upacara ini Ngusaba Subak di Subak Dukuh Gede, sane manut dukungan dari desa adat, manut penglingsir yang dulu pertama niki wenten pelaksanaan dari desa adat, dukungannya untuk kramo desa, dari kramo desa adat ke kramo Subak, ke pertama adalah
penyepian desa. Itu dukungan pertama. Yang kedua, ada lagi dukungannya dari desa di Pura Desa yang dilaksanakan oleh Subak keseluruhan ini. Sebelumnya ada ini. Adanya itu Aci-Aci Desa Subak. Jadi kelanjutannya ke wenten pelaksanaan melasti desa antara Subak. Tetap ini berkaitan. Desa antara Subak. Dan dados lepas. Gitu. Usaha nih ke 15 harinya tetap ada kaitannya di desa. Itu adalah usaha desa, usaha dalam namanya 15 hari tilam namanya itu, Bu. Jadi terus berkelanjutan, tetap itu dukungannya. Lagi 5 harinya, lagi ada dukungan dari Subak, dari desa, pelaksanaan Subak semua. Adanya namanya usaha pete. Ini belum ada ini, belum jatuh waktunya ini. Langsung dari usaha pete itu, ragi besoknya, benjangnya, gitu. Benten niki usaha penyacak, usaha gede. Niku di Pura Desa, Kayangan Desa. Di Balai Panjang atau Balai Agung. Itu pertama, untuk lanjutannya. Lagi besoknya itu adalah dukungannya ngerebag. Itu desa ngerebag sama dengan Subak juga untuk menuju jalannya ini. Gitu. Ya, itu. Ya, jatuhlah harinya sekarang ini. Ini adalah barulah ini datang Usabo Subak Dukuh Gede. Yang berserana itu adalah PKK serananya. Itu tetap didukung oleh desa adat untuk Subak desa Subak Dukuh Gede. Dari kejauhan bara api yang berasal dari api danyu tumpah ruah di atas Bukaka memercik mengenai semua pengusung. Sementara kerumunan warga desa tidak mempedulikan keselamatan diri mereka setelah jalanan semakin menyempit karena warga ingin sekali melihat secara dekat. Kedua Bukaka pun akhirnya saling bertemu di Catuspate Desa. Kedua Bukaka ini diarak ke 4 penjuru mata angin. Warga desa Sudaji meyakini bahwa para pengusung Bukaka dalam kondisi kerauhan. Hingar-bingar dan suasana mistik semakin terasa dengan keagresifan penonton yang mempengaruhi kemeriahan ritual ini. Rangkaian prosesi dilaksanakan tanpa ada kendala. Perwujudan ritual ini dinilai sangat berhubungan erat dengan makna kehidupan terhadap alam sekitar. Perjalanan spiritual yang sangat besar akan banyak membawa kesejahteraan dan pendekatan kepada Sang Maha Pencipta. Hingga sekarang tradisi Ngusaba Bukaka tidak terlepas dari karakteristik warga desa Sudaji yang sebagian besar bermata pencaharian dari hasil pertanian dan perkebunan. Keyakinan akan hasil panen yang melimpah menjadi harapan seluruh warga. Segala bentuk tradisi dari leluhur benar-benar harus terjaga, tiada lain agar bisa menjadikan secercah harapan bagi warga desa dan pengetahuan dalam setiap pembelajaran budaya dan agama itu sendiri. Ngusaba Bukaka merupakan salah satu bentuk komunikasi warga desa Sudaji kepada Sang Penguasa Semesta. Tidak hanya sebagai wujud rasa syukur kehadiran Tuhan, melalui rangkaian tradisi Ngusaba Bukaka ini terselip sebuah pengharapan agar manusia senantiasa menjaga Trihita Karana. Tujuannya desa untuk mendukung Subak ini tidak lain dari mohon keselamatan kepada Ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan yang pada umumnya dari desa Sudaji, Subak antara desa yang nerahang cara di lemah apang lanuh jagate Subake
gemah limpah loh jina. Nah harapan mungkin sampun yang becihna itu nggih. Itu pada rumah, pada seri, pada saskara, ampun iki nggih. Buah napi ampun becik niki ya, padi-padi iki ampun nggih. Ya kan